Ini wave satu, wave 2, terus wave tiganya di sini 4 dan 5. Kenapa kayak gini? Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini saya akan melakukan update untuk analisa SRTG, oke? Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. SRTG. Oke. Seperti biasa, saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma, oke? Kita mulai update dari sebelumnya ini saya mau hapus dulu yang udah tidak relevan garisnya. Pertama Fibonacci, sebenarnya ini masih valid, cuma saya hapus dulu, dan ini saya hapus dulu cara time-nya, dan target yang di atas juga saya hapus dulu, karena kita fokus ke ini, penurunan yang sekarang terjadi, oke. Ini saya hapus dulu, ini saya biarin dulu, oke. Dan angka 1, 2, 3, 4, 5-nya ini saya hapus, oke. Untuk ini saya hapus, oke. Nah, kita mulai analisa lagi dari Ichimoku. Di Ichimoku kita bisa lihat Senko Span B-nya flat, A-nya naik, terus Kijun Sen flat, Tenkan Sen naik. Secara keseluruhan gimana? Chikou-nya juga ada Sasuke candle. Secara keseluruhan ini adalah bullish yang sedang terkoreksi saja, oke. Nah, next kita zoom di weekly. Kalau di weekly kita bisa lihat, ini udah dead cross Kijun Sen, Tenkan Sen. Terus, Senko Span A-nya turun, B-nya flat, Chikou-nya udah di bawah candle. Secara keseluruhan ini udah mulai sideway ya. Kalau di weekly, kenapa? Karena pertama, dia arahnya udah dead cross ini, dan Chikou di bawah candle, walaupun Kumo masih bullish Kumo, tapi harga juga udah close di dalam Kumo, oke. Artinya ini udah mulai masuk ke fase sideway. Untuk resistennya ada di mana? Ada di sini, resisten tertingginya, dan untuk supportnya adalah di sini, low yang paling rendah, oke. Nah, jadi ini sangat rawan sebenarnya, sangat rawan untuk dia melanjutkan penurunan atau malah dia akan, naik dikit tapi ikutin arah ke Kumo weekly, oke. Nah, next kita zoom di daily. Kalau daily ini apa? Ini Senko Span B-nya flat, A-nya turun, Kijun Sen-nya flat, Tenkan Sen-nya turun, Chikou di bawah candle. Secara keseluruhan ini jelas, ini adalah bearish dan sedang terkoreksi saja dalam, eee, 4 hari ini, oke? Nah, berarti, SRTG secara keseluruhan, dia udah mulai masuk ke fase bearish kalau dilihat dari time frame daily ya. Nah, cuma kalau misalnya dari time frame agak menengah, itu sebenarnya dia udah mulai sideway, oke? Dia udah mulai masuk ke area Kumo, oke? Nah, next kita mau cek secara Elliott Wave, oke? Ini saya hilangkan, langsung gabung momentum, langsung di weekly ya. Nah, yang kemarin kan kita lihat impulsifnya di sini kan. Nah, ini dari sini. Nah, cuma untuk impulsifnya kayak gimana, ini mungkin ya, kalau dilihat dari sini, ini satu wave, ini lihat, ini satu wave, oke. Ini masih sesuai kan. Terus ini apa? Ini juga kemungkinan jadi gini ya, kalau menurut saya pribadi. Eee, ini mungkin jadi satu wave di sini, oke. Di mana ini jadinya salah, kayak gini. Berarti dia gini, ini wave satu, wave 2. Terus wave tiganya di sini 4 dan 5. Nah, kenapa kayak gini? Karena, di sini yang saya lihat itu ternyata dia adalah ini 1, 2, ini 3, 4-nya di sini dan 5-nya di sini, oke. Jadi ini, yang bagian November 2020 sampai ke ini, sekitar Juli 2021, ini adalah wave tiganya. Jadi ini adalah wave 3 yang besarnya, oke. 2-nya emang kecil, kecil banget emang. Terus tiganya dan karena ini emang masuk dalam tren impulsif yang cukup ini ya, ini masuknya motif sequence sebenarnya, oke. Jadi dia 1, 2, 3, 4, 5-nya kemungkinan kayak gini, oke. Nah, terus next, berarti kalau misal dia 1, 2, 3, 4, 5-nya udah selesai, berarti ini apa? Ini adalah drop, oke, drop bearish, oke. Nah, ini saya hapus saja garis ini. Nah, dropnya kemana? Dropnya kemungkinan kan A, B, C kan, berarti ini ada A, B, C, oke. Biasanya kalau misalnya udah impulsif, itu dropnya target terdekat kita pasti di sekitar sini, 50% sampai 61,8 kan. Nah, apalagi kalau kita lihat 61,8 ini adalah area base yang cukup kuat, strong support, oke. Terus, di sini 50% ini dekat, angka psikologi 1.500.
Jadi kita langsung dapat nih, oh ada 2 nih, strong support, oke. Di mana 1.500 ini ada klasik klasik support, terus Fibonacci 50 dan angka psikologi 1.500 di sini, oke. Nah, terus ini ada area yang lebih strong lagi di 61,8 ini adalah base-nya, oke. Base yang cukup kuat untuk menahan. Apalagi di sini juga sekitar 1.000 ya? Oh enggak deh. Oh ya, 1.000, oke. 61,8 ini jadi support yang lebih kuat lagi, oke, dari 50, oke. Nah, cuma sekarang nih, sekarang pertanyaan ini, oke. Sekarang apakah wave A-nya udah selesai, oke. Ini saya, eee, menengah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah wave A ini udah selesai? Oke, kita mau cek nih. Wave A ini sekarang ada di area Kumo, Kumo Weekly, oke. Ini akan jadi support kuat dan di sini ada rally base rally, oke. Ini ada area base yang mungkin akan menjadi penahan sementara untuk wave A, oke. Terus berarti wave B-nya gimana? Wave B kemungkinan ikutin ini ya, ikutin ini, arah Kumo Weekly. Terus dia naiknya sampai di mana? Naiknya sampai di sini kurang lebih. Ini kan kalau wave A-nya di sini kan, A, B, C kan. Nah, jadi kemungkinan di sini adalah area drop base drop, oke. Nah, di sini bisa jadi target dari wave B, oke, sekitar 3.000, oke. Angka psikologi juga, Rp3.000, oke. Tapi bukan berarti wave B ini pasti naik sampai ke 3.000 ya, kayak gini. Bisa jadi dia cuma naik dikit terus langsung lanjut drop, oke. Apalagi mengingat IHSG juga drop ya. Nah, jadi, ada kemungkinan wave A ini emang udah di area support, di sekitar ini ada area 2.100 ya, ternyata. Jadi wave A ini udah di area support 2.100 dan area base ini, oke, dan area Kumo weekly, oke. Nah, habis ini gimana setelah wave A, kemungkinan dia akan naik wave B, oke. Tapi sebenarnya wave A ini bisa lebih lama, walaupun dia di area support, dia sampai di sini, oke. Jadi dia mungkin masih bisa sideways dulu agak lama di sini, terus wave B-nya tetap mengikuti arah Kumo, yaitu naik, cuma dia naiknya di bawah Kumo ini, oke. Kalau nggak di bawah Kumo ya berarti di sekitaran sini, di dalam Kumo, oke. Nah, setelah itu baru apa, baru kemungkinan ada wave C, oke. Wave C target terdekat kita ada di kurang lebih 1.500, oke. Area klasik support yang kuat, angka psikologi, dan Fibonacci 50%, oke. Apakah bisa dia sampai ke 61,8? Jawabannya bisa, oke. Nah, cuma kita mau cek dulu secara fundamental apakah mungkin, oke. Nah, terus secara momentum nih, wave A. Wave A ini emang momentumnya udah di bawah banget, oke. Jadi kemungkinan untuk wave A ini selesai di area 2.100 sampai di 2.300 ini emang udah kemungkinan besar ya wave A selesai di sini, oke. Kemungkinan ya, tapi bukan berarti nggak bisa tembus, oke. Bisa jadi dia tembus sampai sini, oke. Nah, bisa jadi dia false break, baru setelah itu dia lanjut naik wave B, oke. Nah, itu ada kemungkinan. Terus baru akan melanjutkan penurunan untuk wave C, oke. Nah, terus next, secara momentum kita udah, apakah kita mau cek secara daily? Nah, kalau daily, ini belum tentu selesai sih sebenarnya wave A. Soalnya apa, kalau daily, kalau misalnya dia sesuai kayak gini ya, wave C di bawah sini, oke. Artinya, ini kan berarti kemungkinan zigzag kan. Kalau misalnya dia zigzag, artinya ini kemungkinan baru di wave 1, 2, ini 3, nanti ada 4 dan 5, oke. Nah, ini kalau daily ya. Nah, cuma kalau misalnya dia ternyata dia udah langsung naik sesuai momentum di weekly, artinya ini kan ABC, A, B, C. Nanti ada kenaikan B lagi, terus C-nya kemungkinan nggak akan dalam, oke. Nah, cuma itu nanti aja, karena wave A belum benar-benar terkonfirmasi, oke. Wave A ini terkonfirmasi itu tunggu kapan? Tunggu ini, apa, dia kalau di weekly tadi itu dia udah golden cross dan kalau di daily ini mungkin akan muncul sedikit divergence, oke. Mungkin akan kalau menurut saya pribadi ya, kalau yang saya lihat kemungkinan besar sih ya ini wave 1, 2, 3, 4, 5 kemungkinan, tapi belum tentu ya. Nah, fokus ke weekly aja kalau menurut saya pribadi. Dari
kalau fokus di daily ini rawan sih, kayak, "Oh, hari ini naik," terus harus di-update lagi, susah itu. Nah, oke. Nah, kalau ini udah, kita mau cek secara fundamental, oke. Pertama ini mau cek ekuitas atau nilai buku juga sama aja, terus EPS juga sama, per quarter saja. Nah nah, di sini kita bisa lihat nih, pertama, ekuitas atau nilai buku sebenarnya dia bagus naik terus, oke. Terus kalau saya pakai logaritma, dia juga sama bagus naik terus, oke. Tapi emang, kuartal 1 2021 2022 maksudnya, ini nggak naik cukup signifikan ya dibandingkan kuartal sebelumnya. Yang sebelumnya kan naiknya cukup signifikan kan. Nah, sedangkan di kuartal 1 2022 ini kurang signifikan. Nanti kurang tahu ya kalau di kuartal 2-nya kayak gimana, saya belum cek atau emang belum keluar, oke. Nah, terus untuk pendapatannya nih, sebenarnya masalahnya kalau menurut saya pribadi ya, masalahnya di EPS sih. Kenapa IPS? Walaupun IPS-nya tinggi kan, tapi IPS-nya kurang stabil kalau menurut saya pribadi, apalagi kalau mengingat kalau nggak salah ya, eee, SRTG ini kan perusahaan bergerak di bidang investasi kan. Kalau misalnya IHSG drop mungkin, eee, orang-orang pada takut, takutnya, ya terpengaruh lah sama bisnisnya SRTG, oke. Nah, silakan dikoreksi jika saya salah. Nah, cuma, kalau secara ini ya, kalau menurut saya pribadi ya emang pengaruhnya di IPS sebenarnya ya, dia nggak stabil masalahnya. Emang benar, SRTG IPS-nya cukup besar, oke. Terus nilai bukunya juga naik drastis kan. Nah, cuma masalahnya ya itu, kalau menurut saya pribadi ya, pengaruh di pendapatannya itu nggak stabil karena dia perusahaan investasi kan. Nah, apalagi kalau IHSG drop, biasanya ya, SRTG kalau misalnya dibandingkan IHSG, kalah harga baru, oke. Nih, saya buka. Nah, saya mau pakai candle bar aja, oke. Nah, ini Ichimoku saya hilangkan, gambar hilangkan dulu, oke. Nah, biasanya ya, kalau kita lihat kayak gini, eee, SRTG itu cenderung ikut drop, walaupun dia emang nggak terkorelasi positif yang benar-benar positif ya, tapi kecenderungannya kalau misalnya IHSG drop, SRTG juga ternyata ikut drop, oke, walaupun nggak selalu ya. Dia kayak ini, Minggu 31 Agustus 2020 sampai ke 7 September 2020. Drop 2 minggu kan, SRTG juga drop 2 minggu, oke. Terus ini drop drop drop, oke. Tapi kurang lebih, eee, pokoknya kalau yang kita lihat di sini nih, setiap IHSG drop biasanya SRTG juga drop. Tapi yang membedakan yaitu kedalaman drop-nya, oke. Nah, itu. Makanya kalau menurut saya pribadi, mungkin dia harus tunggu IHSG ini udah selesai, wave 4 IHSG, baru mungkin SRTG baru bisa naik lagi, oke. Nah, next, kita balik lagi ya, di fundamentalnya. Permasalahan kalau menurut saya pribadi itu masalahnya di IPS, oke. Nah, terus pertanyaan sekarang nih, terus cara ini PWV, pair, sama Bollinger Band, oke. Bollinger Band, seperti biasa saya akan pindahkan ke ini, yang ke PBV-nya, oke. Ini panjangnya 260 candle, sumbernya ini saya pakai PW Ratio, oke. Ini saya oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih, saya pakai skala logaritma juga ya. Ini jangan deh, oke. Di sini kita lihat nih, pair-nya emang cukup rendah, oke. Tapi apakah pair-nya emang sebenarnya serendah ini biasanya? Biasanya enggak ya ternyata. Dia dulu sampai 20-an pair-nya, oke. Terus sempat naik juga pendapatannya dan ya sama aja lah. Sebenarnya pair-nya juga kurang lebih sama EPS-nya kurang stabil karena pair kan price per earning ratio kan. Jadi kurang stabil emang pair-nya, oke. Nah, jadi kita nggak bisa patok ke pair sih. Tapi ya kalau menurut saya ya gitu sih, oke. Nah terus cara PBV gimana? PBV, SRTG ini PBV rata-rata 5 tahunannya ada di 0,51, oke. Artinya itu kurang lebih kalau bukunya kan nilai bukunya kurang lebih 4.400, berarti sekitar 2.200 itu kebetulan area support di ini, wave A ini, oke. Nah, makanya,
Berarti WFA ini akan terpantul. Karena kenapa? Pertama, dia udah balik ke rata-rata 5 tahunannya secara ini ya, nilai buku. Nah, dan bentar lagi juga secara momentum di WFA ini udah mau selesai secara weekly, oke. Nah, jadi kemungkinan WFA ini terpantul ini kalau kalau menurut saya pribadi sebenarnya sangat besar sih, oke. Nah, cuma WFB ini mungkin maksimal di 3.000 atau bisa naik dikit atau di bawah sedikit 3.000 plus minus lah WFB. Nah, untuk WFT kenapa dia masih bisa lanjut, sebenarnya saya kurang tahu, tapi kurang tahu alasannya nanti, oke. Cuma kalau kalau secara elite wave ya kemungkinan setelah wave A, B, ya ada C, oke. Nanti ada alasan apa sampai SRTG bisa terjadi wave C itu akan saya update lagi, oke. Nah, mungkin bisa jadi wave 5 IHSG itu terjadi saat SRTG wave B, terus nanti IHSG drop besar-besaran ini baru wave C lagi. Ya siapa tahu kan. Nah, pokoknya kayak gitu, oke. Nah, jadi untuk kesimpulannya gimana SRTG? SRTG sebenarnya secara tren jangka besar ya, dia udah mulai masuk ke, eee, koreksi, yaitu wave ABC yang sudah terjadi sejak 11 April 2022, oke. Yang sekarang itu kemungkinan wave A-nya udah mau selesai, perhatikan di momentum weekly-nya, dan kalau di daily itu mungkin sudah bentar lagi ada 5 wave pergerakan, oke. Nah, support wave A-nya ada di mana? Ada di Kumo Weekly di sini, oke. Dan area ini adalah area rally base rally dan angka psikologi 2100 maksudnya. Nah, terus secara fundamental di PWV-nya itu ada udah balik ke rata-rata 5 tahunannya di sini ya, oke. Nah, jadi kemungkinan wave A ini terpantul di plus minus 2100 ini kemungkinan besar terpantul ya, oke. Nah, terus permasalahannya kenapa dia bisa drop ini, kalau menurut saya pribadi ini berkaitan sama EPS-nya, oke. Karena SRTG kan perusahaan investasi kan. Jadi ada kemungkinan IHSG drop itu mungkin masyarakat juga takut kalau, berpengaruh ke ini, pendapatan dari SRTG sendiri, oke. Ya udah sekian analisa SRTG, silakan dikoreksi jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.